Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya mahasiswa dari IKIP Saraswati Tabanan dengan nomor induk mahasiswa 2482790. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 5 Denpasar. Hari ini akan menampilkan video terkait bilangan berpangkat di kelas 10 fase E. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Om. Pada sana tangan jali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk anak-anak. Selamat pagi. Oke, masih ingat gak yel-yel sekolah kita? Masih. Kita kumandangkan sekali ya. Oke, ibu yang pimpin, nanti kalian silahkan jawab salam ibu ya. Semangat pagi. Siap berprestasi. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Siapa kita? Skanema Jaya Jaya Jaya. Oke, hari ini ibu akan melakukan pengecekan dulu sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Anak-anak silahkan cek kanan kiri kalian apakah lingkungan belajar kalian sudah bersih. Nah, kalau belum silahkan diambil sampah-sampahnya terlebih dahulu karena kenyamanan kelas itu yang utama untuk kalian belajar nantinya. Aman ya? Oke. Selanjutnya ibu akan melakukan presensi. Jadi ibu akan absen kalian satu persatu. Nanti silakan angkat tangannya untuk siswa yang ibu panggil namanya. Oke. Nah, pertama Trisia. Oke. Kedua Kasiani. Oke. Ketiga Rizky. Oke. Keempat Agus. Oke. Kelima Angga. Keenam Arya. 7 Sinta. Oke. Kedelapan Eva. 9 Era. Oke. Selanjutnya Riasih. Oke. Selanjutnya Lia. Oke. Selanjutnya Chelsea. Oke. Selanjutnya Arista. Oke. Selanjutnya adalah Febri. Siap. 15 Himawan. Oke. Selanjutnya adalah Yoga. Oke. Selanjutnya adalah Ivana. Oke. Selanjutnya Hervin. Oke. Selanjutnya Dimas. Selanjutnya yang terakhir Pasa. Oke. Semuanya hadir ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Semua dalam keadaan sehat, betul? Ada yang sakit hari ini? Tidak. Oke. Kalau tidak, ibu lanjutkan dengan penjelasan materi. Nah, hari ini kita akan belajar terkait bilangan berpangkat. Nah, ibu harapkan kalian dapat nantinya itu mengetahui definisi dari bilangan berpangkat dan juga mengetahui apa saja sifat-sifat dari bilangan berpangkat tersebut. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan sebuah video yang nantinya mengingat kembali apa sih bilangan berpangkat itu. Nah, sebelum itu ibu minta tolong ke Angga untuk on-kan proyektornya. Nah, ibu minta tolong ya. Nah, nanti ibu akan tampilkan video. Nah, sembari menunggu proyektornya menyala, ibu akan memberikan bahan ajar kepada kalian. Nah, itu bisa kalian jadikan referensi
Ya, nanti kalian juga boleh mencarinya di internet. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian berupa barcode. Nah, di barcode itu kalian scan untuk Ibu bisa mengetahui kegiatan kalian nantinya, apakah kalian dikelompokkan secara merata atau bagaimana, gitu ya. Nah, sudah. Oke. Sebentar ya. Nah, kelihatan ya? Oke, silahkan disimak dulu ya. Video kali ini kita akan membahas tentang materi pertangkatan. Sebelum kita masuk ke materi pertangkatan, kita akan mempelajari tentang konsep dasar pertangkatan. Kita misalkan ada satu orang terinfeksi virus dalam 1 jam menularkan ke 1 orang. Maka sekarang terinfeksi menjadi 2 orang. Kemudian dalam 1 jam berikutnya, masing-masing orang menularkan ke 1 orang lainnya. Sehingga sekarang yang terinfeksi menjadi 4 orang. Dan seterusnya, setiap 1 jam, mereka yang terinfeksi masing-masing akan menularkan ke 1 orang. Nah, menurut kalian, berapa banyak orang yang akan terinfeksi dalam waktu 12 jam? Dari ilustrasi yang sudah kalian lihat sebelumnya, kita tahu bahwa mula-mula ada 1 orang yang terkena virus. Maka kita asumsikan 0 jam 1 orang, 1 jam berikutnya menginfeksi 1 orang pada saat 1 jam menjadi 2 orang yang terinfeksi. Nah, 1 jam itu menjadi 2 orang. Kemudian masing-masing dari 2 orang menginfeksi 1 orang lagi. Maka selama 2 jam tersebut ada 4 orang yang terinfeksi. 2 jam ada 4 orang yang terinfeksi. Setelah itu 4 orang tersebut masing-masing menginfeksi 1 orang lagi. Maka selama 3 jam ada orang yang terinfeksi. 3 jam ada orang terinfeksi 8 orang. Selanjutnya perhatikan pada 4 orang yang terinfeksi. 4 orang tersebut dapat dinyatakan dengan perkalian 2 kali 2 atau dapat dinyatakan sebagai 2 kuadrat. Begitu juga 8 orang dapat dinyatakan menjadi 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan pada 2 orang yang terinfeksi. 2 orang tersebut dapat dinyatakan sebagai 2 atau 2 pangkat 1. Sehingga jika 1 orang maka dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 0. Jika diamati, antara waktu dan pangkat memiliki nilai yang sama satu sama lain. Maka, jika 8 orang masing-masing menginfeksi 1 orang, maka selama 4 jam akan menginfeksi sebanyak 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 dikalikan 2, sama dengan 16 orang. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa selama 12 jam yang terinfeksi sebanyak 2 pangkat 12 sama dengan, yaitu diperoleh sebanyak 4090. Oke. Nah, dari video tersebut ada nggak yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu apa itu bilangan berpangkat? Ada? Kalau ada, silakan angkat tangannya. Saya, Ibu. Oke, silakan Hervin. Saya sih menjawab. Jadi bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan sesuai dengan pangkatnya. Misalnya 2 pangkat 3, 2-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. Iya, betul. Kasih applause dulu untuk Hervin ya. Oke.
Selanjutnya, Ibu akan memberikan barcode kepada kalian. Kalian bawa handphone semuanya ya? Bawa. Silahkan dikeluarkan dulu handphonenya. Nah. Oke, sudah semua siap handphone ya? Nah, sudah ya. Silahkan kalian scan barcode ini. Oke. Nah, di situ akan ada soal tentang kesukaan kalian. Jadi silahkan kalian jawab. Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan. Nah, silakan nanti kalau sudah selesai tunjukkan kepada Ibu. Ya, Bu, saya sudah mendapatkan hasilnya. Oke? Sudah? Oke. Silakan dulu dikerjakan ya. Nah, di situ mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait kalian lebih suka belajarnya seperti apa, misalkan menggunakan video atau menggunakan audio atau menggunakan teknik-teknik yang lain. Jadi silahkan dijawab sesuai dengan selera kalian. Oke, ada yang susah dijawab? Aman ya, Revin ya? Nah, di situ menampilkan gaya belajar yang kalian suka. Selama ini kan kalau kalian belajar matematika biasanya kan kalian mengikuti gimana gurunya mengajarkan. Tapi tes ini dihimbaukan untuk
agar kalian bisa mengikuti gaya belajar kalian. Seandainya kalian lebih suka video, nanti Ibu akan tayangkan video. Kalau kalian lebih suka menggunakan PowerPoint, Ibu akan tampilkan PowerPoint. Jadi nanti pun walaupun Ibu tampilkan tayangan video ataupun PowerPoint, Ibu juga akan jelaskan sekilas terkait materinya, seperti itu. Ya, sudah. Anak-anak coba dilihat. Oke, berarti kamu suka visualisasi ya. Oke, nanti Ibu akan tampilkan secara visual materinya. Dan Ibu juga akan bagikan materi secara visualisasi. Nah, waktu kalian mengisi 2 menit lagi, silahkan dipergunakan waktunya, dimanfaatkan dengan baik. Sudah? Oke, ya. Pelan-pelan saja. Diisi sesuai dengan kemampuan kalian ya, keinginan kalian juga. Tidak perlu didiskusikan. Kasihani lebih ke visualisasi. Jadi kalau sudah ada hasilnya, boleh angkat tangan langsung ya, tunjukkan. Sudah? Era sudah? Oke. Oke, ya ini visual sama audio. Terus kamu visual sama kinestetik. Oke, siap. Oke, sudah 3 orang yang menjawab. Ini kinestetik. Oke, siap. Ini kinestetik dan audio. Oke, siap. Sudah? Oke, siap. Ditunggu sebentar. Oke. Ya, karena coba Ibu lihat lagi. Oke. Oke. Siap. Ada yang lebih ke kinestetik lebih besar, ada yang lebih ke audionya lebih besar, ada juga yang visualnya lebih besar. Jadi, hari ini Ibu cukupkan untuk barcode ini, Ibu lanjutkan ke materi. Jadi Ibu sudah ambil sebagian besar, ada yang memang menyukai secara visual, kinestetik, dan audio. Nah, Ibu akan sajikan materi itu terkait bilangan berpangkat, nanti ada videonya, ada PowerPoint-nya, nanti kalian boleh pilih sesuai dengan gaya belajar kalian yang tadi. Ya, nah, Ibu akan kirimkan link ini ke grup kita, ke grup WhatsApp. Jadi silahkan kalian lihat materi dari yang Ibu berikan. Nah, untuk sekarang Ibu jelaskan dulu dengan PowerPoint. Ya, oke, silahkan keluarkan buku kalian, alat tulis kalian untuk menyimak dan sambil mencatat. Oke, nah nanti setelah Ibu share materi ini, silahkan kalian pelajari materi yang Ibu sampaikan secara mandiri juga. Nanti bersamaan juga akan Ibu jelaskan ya. Oke. Nah, kelihatan sampai yang belakang? Kelihatan ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan materi PowerPoint terkait bilangan berpangkat. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sama Hervin. Hervin bilang bilangan berpangkat itu angka yang dikalikan sebanyak pangkatnya ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat bulat
Nanti ada pengertian bilangan berpangkat, ada sifat-sifat bilangan berpangkat, nanti ada bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Ada juga bilangan pecahan berpangkat. Oke, sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan berikan kalian link. Kita akan mini games dulu. Siapkan lagi handphone kalian. Nah, di mini games ini kita akan menggunakan yang namanya Kahoot. Oke, jadi Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian dulu secara garis besar. Karena tadi kan kita sudah melihat video di awal, ya. Nah, kalian boleh cari dulu Kahoot ya. Nah, nanti soalnya itu kurang lebih 5 soal ya. Kurang lebih sepertinya 5 soal. Sudah siap? Nah, siapkan dulu perangkatnya, siapkan dulu internetnya. Ya. Oke. Nah, silahkan nanti kalian join, masukkan pinnya ya. Nah, kalian kalau misalkan susah nyari Kahoot di Google, boleh scan barcode-nya. Oke, silahkan coba. Enggak usah isi spasi, langsung. Jadi angkanya langsung 2923. 3. Oke. Nah, dilihat dulu, ikonnya dilihat dulu ya, yang mana. Nah, kasih nama jelas kalian ya. Oke, baru 11 peserta didik, harusnya ada 20 orang. Ya, lihat dulu, ada yang seperti zombie, ya. Ada yang seperti hewan, ikonnya. Nah, dilihat dulu, apakah mirip kalian? Oke, lagi 2 orang ya yang belum. Lagi 1 orang. Ada yang kesusahan untuk login? Ada? Nggak ada ya? Oke, sudah semua. Nah, kita mulai ya, siap-siap. Waktunya 30 detik untuk menjawab. Oke, Ibu mulai. Nah, silahkan. Oke. Nah, ayo tekan ya. Ayo. Berapakah? Nah, waktunya lagi 1 detik. Nah, 2 aja yang jawab. Ya, kita lihat siapakah dia. Oke, kita lihat siapakah dia. Vena dan Hervin. Vena yang mana? Siapa yang pakai akun Vena? Oke, kita lanjutkan. Ingat ya, waktunya 30 detik. Soal kedua.
Lihat soalnya di atas, jawabannya ada di bawah. Oke, yang jawab kita lihat siapakah yang benar. Ingat 5A, berarti 5 dan A-nya berpangkat 3. Oke, Hervin. Nah, ternyata Himawan ada perkembangan ya. Oke, yang lain ayo menyusul. Selanjutnya. Nah, ayo gimanakah ini? Berapakah jawabannya? Ayo, Chelsea, semangat Chelsea. Ayo Rizky. Nah, oke, sepertinya sekarang udah banyak yang bener ya. Udah nggak ada yang kepleset jawabannya ya. Oke, pemanasan di awal ya. Kita lihat. Iya, masih posisinya Hervin. Kira-kira yang lain bisa nggak ya menyalip Hervin? Nah, ini Trisia dan Yoga ada perkembangan. Lanjut. Nah, kira-kira berapa ya hasilnya? Kira-kira berapa ya hasilnya? Tunggu dulu sama-sama. Kira-kira berapa? Yang mana ya jawabannya? Oke. Oh, ternyata sedikit yang salah pencet. Tapi masih ada. Iya, Hervin masih di posisi pertama. Ayo, yang lain, kebut, kalahkan Hervin. Nah, yang mana ya? Ayo, yang mana jawabannya? Ya, ada yang kepleset masih. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini kira-kira berapa ya? Iya, boleh. Silakan. Angkat tangan kamu tapi. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, jawabannya 10.000. Kenapa? Tadi ada soal yang sama. Kalau kalian ngeh, ini soalnya sama tadi, sama soal nomor 3 kalau tidak salah. Iya. Hari ini Lia, Hervin disalib. Jangan pada semangat Hervin. Selanjutnya. Ayo perhatikan lagi. Yang mana kak? Oke. Soalnya adalah 2 pangkat 5 ya.
Kita lanjut dulu. Nanti kita lihat. Nah, ini soal sederhana. Tadi sudah dijelaskan di video, ya. Soalnya sederhana nih. Nggak mungkin ada yang kepleset ya, tangannya ya. Oh, kepleset dikit. Oh, berarti ini Rizky yang kepleset dikit nih. Oke, Ria. Oh, nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Ya, sabar. Nggak apa-apa. Ini baru asesmen awal. Nah, ini pelan-pelan, nggak apa-apa. Tidak boleh kecewa ya dengan hasilnya. Ini baru asesmen awal, nanti ibu akan kasih game lagi. Oke. Ria. Soal terakhir, ayo ini penentuan. Ayo. Kita lihat jawabannya adalah 1 ya. Oke, kita lihat siapa pemenang dari kuis awal kita ini. Yang deret ketiga adalah Sinta. Mana Sinta? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Yang kedua, yang pertama siapakah? Ria. Ria, mana Ria? Oke. Yang kedua Eva. Oke, good. Nah, yang lain-lainnya, ayo kita berjuang lagi. Oke, habis ini kita ulang lagi. Oke, halo. Oke, hari ini cukup dulu gamenya di awal. Setelah ini ibu akan lanjutkan dulu materinya agar lebih paham. Setelah ini ibu akan kasih kuis lagi. Oke, silahkan siapkan handphone kalian. Dilihat link yang ibu sudah kasih. Di situ ada PowerPoint-nya ada. Di situ juga ada YouTube. Nah, yang tadi suka dengan visual, boleh kalian memilih YouTube untuk media pembelajaran kalian. Oke. Nah. Oke, ibu sudah klaim rewards-nya ya. Oke. Sip. Nah, sekarang ibu balik ke materi ini. Oke? Nah, tadi tujuan pembelajarannya ibu sudah beritahu. Selanjutnya adalah pembahasan terkait bilangan berpangkat. Nah, ini adalah definisi dari bilangan berpangkat. Yang tadi, bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian. Benar kan? Tadi bentuknya perkalian. Dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang sebanyak nilai pangkatnya. Jadi, bilangan berpangkat disebut juga dengan bilangan eksponen. Nah, di sini, di sebelah sini ada rumusnya. Jadi, rumusnya itu kita gunakan A dan N. Di mana A ini yaitu merupakan bilangan pokoknya atau disebut dengan basis. Jadi N itu kita anggap adalah pangkatnya atau eksponennya. Sampai situ paham ya? Udah dapat ya definisi dari bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya ibu berikan contoh. Seperti tadi, yang ada virus-virus yang tadi. Nah, tentukan nilai dari bilangan berikut. Ada 3 pangkat 4. Berarti bilangan pokoknya itu atau si 3 ini akan diulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya adalah 4. Jadi 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 81. Selanjutnya itu ada sifat bilangan berpangkat yang pertama. Ada sifatnya adalah perkalian. Di mana A ini kita pakai bilangan pokoknya atau basisnya. Ada pangkat P, ada juga pangkat Q. P dan Q ini bisa saja bilangannya
bilangan bulat positif ataupun negatif. Ya. Nanti kalau dia perkalian sifatnya, maka pangkatnya atau eksponennya kalian jumlahkan. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya yang dijumlahin. 5-nya berarti ditambah 2. Jadi 5 tambah 2 hasilnya 7. Nah, pokoknya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, sama kalau basisnya koma. Kalian masih bisa juga mencarinya. Ada 0,7 pangkat 3 dikali 0,7 pangkat 6. Berarti eksponennya yang kalian jumlahkan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan tidak? Aman? Nah, selanjutnya ada sifat bilangan berpangkat pembagian. Ini kebalikan dari perkalian. Jadi kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Nah, ada pembagian yang menggunakan tanda per ini, juga ada yang tanda titik 2. Itu sama saja. Jadi pangkatnya kalian tinggal kurangi. Ya. Contohnya ini sama dengan bilangan bulat ya pakainya ya. Nah, contohnya seperti yang diterangkan ya. Nah, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 5-nya dikurangi 2. Hasilnya 3 pangkat 3. Oke, sampai sini paham? Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada bilangan berpangkat perpangkatan. Perpangkatan itu contohnya seperti ini. Jadi pangkatnya ada kurungnya ya. A pangkat M dalam kurung N. Kalau sudah ada dalam kurung berarti dia dikalikan. Maksudnya berarti M dikali dengan N. Contohnya. Nah, ini contohnya. 3 pangkat 5 dikurungkan ada angka pangkat lagi 2. Berarti 5-nya dikalikan 2. Hasilnya 3 pangkat 10. Oke, 3 pangkat 10 karena 5 kali 2 10. Ada yang tidak bisa perkalian? Semua bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya ada bilangan perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, maksudnya adalah di sini basisnya ada 2. Jadi A kali B. Dalam kurung dipangkatkan M. Berarti kita pisahkan satu persatu basisnya. A pangkat si M, B juga dipangkatkan M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 3 dikali 4 pangkat 5. Tadi ada soalnya, ya kan, yang seperti ini. Nah, berarti 3-nya pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi ada hurufnya, itu soalnya seperti yang di bawah. Jadi 5 kali M pangkat 3. Berarti 5-nya pangkat 3, M-nya juga harus pangkat 3. Oke. Selanjutnya ada bilangan bulat berpangkat 0. Nah, di sini ada soalnya tadi kan? Soal paling terakhir. A merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, bilangan asli itu angkanya dari angka 1, lagi, berapa lagi? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. A tidak boleh 0. Ya. Nah, contoh, kalau A-nya pangkat 0, maka hasilnya akan selalu 1. Contoh di sebelahnya. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Oke. Selanjutnya, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Berarti pangkatnya diapain? Dikurangi. Kalau 3 kurang 3 berapa? 0. Otomatis ini 4 pangkat 0. Hasilnya juga 1.
Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yakin? Aman? Oke. Selanjutnya, bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, ini dapat diubah bentuknya menjadi pangkat positif dengan ketentuan seperti ini. A merupakan bilangan real dan A tidak boleh 0. Di mana A pangkat minus N, dia akan berubah menjadi positif, yaitu menjadi pecahan 1 per A pangkat N. Jadi minusnya berubah menjadi positif, jadi N. Oke, contohnya 2 pangkat minus 5. Ya, akan berubah menjadi 1 per 2 pangkat 5. Ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira kok bisa berubah, Bu? Nah, Ibu jelasin ya. Jadi, kalau bilangannya negatif, akan selalu bentuknya adalah 1 per bilangan itu sendiri. Oke? Paham ya? 1 per, pas seperti itu. Ini juga tadi ada soalnya. Ya. Selanjutnya bilangan pecahan berpangkat. Nah, bilangan pecahan berpangkat juga tadi ada. Ya. A per B pangkat N. Nah, berarti A-nya dikalikan pangkat N, B-nya juga pangkat N. Oke. Contohnya seperti ini. 3 per 5 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4. 5-nya juga pangkat 4. Sampai situ aman? Aman. Ibu lanjutkan. Nah, ternyata materinya sudah habis. Ya. Karena materi sudah habis, sekarang kita coba membentuk kelompok. Oke, Ibu bentuk kelompok. Nah, nanti ketika pembentukan kelompok ini, Ibu harapkan kalian bekerja sama dengan baik, tidak ada yang saling membuli atau tidak ada yang saling mericuhkan satu sama lain. Tolong kerjasama, ya. Jadi saling berdiskusi. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diskusi bersama kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, silahkan angkat tangan. Nanti Ibu akan hampiri meja kalian satu persatu. Nah, sekarang kita bentuk kelompok, satu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Bangku ganjil ini silahkan harap ke belakang. Nah yang ini kalian boleh pakai kursi yang di sini ya. Iya. Nah, kalian pindah ya. Oke. Nah, sekarang Ibu, iya boleh silakan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar yang namanya LKPD. Nah, Ibu akan jelaskan dulu ya. Di sini ada keterangan nama kelompok kalian, kelas. Jadi tuliskan nama, nomor absennya. Ya. Terus di sini ada 5 lembar. Nah, 5 lembar LKPD. Kalian boleh pilih salah satu yang sekiranya kalian nanti bisa presentasikan. Jadi kerjakan dulu semuanya. Nanti salah satu yang ingin kalian presentasikan, silakan dipresentasikan, infokan ke Ibu yang mana. Jika bisa, tidak ada yang sama. Paham ya? Oke. Ini. 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 Oke, ini. Iya, nanti pilih salah satu, tapi kerjakan dulu semuanya, ya. Nah, waktu pengerjaan Ibu berikan kalian 10 menit untuk mengerjakan, cukup ya waktunya? Cukup, oke.
Nanti selanjutnya kita lakukan presentasi. Ya, semua aktif dalam presentasi, tidak ada yang tidak mempresentasikan hasilnya. Silakan kalian kerjakan, boleh diorak-orek terlebih dahulu di buku kalian. Nanti Ibu akan tampilkan LKPD ini di depan. Nanti kalian yang akan mencoret-coret di papan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, silakan mengerjakan. Oke. Kerjakan dulu semuanya ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh angkat tangan, nanti Ibu jelaskan. Nah, ini gimana? Ada yang dipertanyakan nggak? Gimana? Berarti ini kalau misalnya nggak ada pangkatnya itu kan sama dengan pangkat 1. Iya, kalau misalkan dia bilangan itu sendiri, berarti dia pangkatnya 1. Ya, bukan pangkat 0. Oke, paham ya? Oke, nanti kalau ada ditanyakan lagi, boleh info ke Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau yang ini maksudnya adalah, ini kan bentukannya akar ya. Ini kan ada dalam kurungnya. Akar ini berarti pangkat 2. Jadi dia pindah posisi. Oke, ini 5-nya tetap, berarti 5 pangkat 5. Nah, akar pangkat ini akan menjadi per. Gitu ya. Berarti 5 pangkat 5 per 2. Ya. Berarti ke belakang pindahnya. Iya, betul. Si akarnya jadi per. Iya, betul. Oke, siap. Ya, gimana Tris ya? Nanti presentasinya itu nggak bagus kita ulang. Oke, udah. Ada lagi yang ditanyain? Aman. Nah. Ditambah ya? Dikali. Iya, kalau dikali ditambah. Jadi kalau ada soal pembagian, baru pangkatnya dikurangi. Ingat, basisnya harus sama. Kalau basisnya berbeda gimana? Iya, sendiri, satu-satu dicari. Aman, Hervin? Ada yang ditanyakan? Kalau minus kurang minus kan plus plus ya? Iya, betul. Minus kurang minus jadi plus. Betul. Oke, good. Ya, gimana Pak So? Kalau yang ini. Nah, kalau dia berpangkat sendiri, ini berarti dia pangkat 1. Berarti 1 ditambah minus 2. Kalau plus ketemu minus jadinya minus. Betul. Berarti 1 kurang 2. Oke, lanjutkan. Nah, grupnya Agus aman kah? Aman. Oke, siap. Apa langsung kita ngejelasin sendiri tanpa buku? Boleh bawa buku. Boleh Pak? Boleh. Nanti ketika kalian presentasi boleh bawa buku ya. Nah, waktunya lagi 5 menit. Ya, silakan dimanfaatkan dengan baik. Iya. Iya, betul. Kan ini soalnya adalah tentukan hasil penjumlahan semua bilangan tersebut. Jadi semua bilangan yang kalian dapat ini dijumlahkan. Gitu, ya.
Ya. Jelasinnya itu gimana? Nanti, nah misalkan pangkat bulat negatif, dari semua ini yang namanya pangkat bilangan bulat negatif adalah ini. Kenapa? Karena hasilnya adalah yang ini. Itu. Ya, bisa ya? Bisa. Oke. Oke, aman ya? Ibu siapkan dulu. Oke, sudah ya. Siapa yang bisa presentasi sekarang? Ya, satu kelompok. Ayo, angkat tangan. Atau ibu yang akan menunjuk satu kelompok. Siapa? Kelompoknya Hervin? Sudah? Siap? Ya, boleh dibawa, silakan. Hervin mau menjelaskan yang mana Hervin? Kelompoknya Hervin. Oke, ayo silakan ke depan. Nah, sembari kelompoknya Hervin menjelaskan, silakan kelompok lainnya perhatikan. Dan juga nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, kasih saran boleh, ya. Di sebelah situ aja. Mencocokkan ya. Oke, yang ini. Oke, silahkan. Perkenalan terlebih dahulu ya. Silahkan yang lain perhatikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mencocokkan hasil bilangan berpangkat. Jadi, izinkan kami menjelaskan. Yang pertama dari PASA. Nah, dari PASA. Oke, mungkin yang lain boleh bergeser di sini. PASA akan menjelaskan dari sana ya. Nah, untuk soal yang pertama, silahkan PASA. Ini untuk soal pertama. Soal pertama yaitu 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4. Jadi cara penyelesaiannya itu pangkat 2 pangkat 8 ini 8-nya ditambah dengan 3. Setelah itu ini
dijadikan dikurangi 8 tambah 3 kurang 4 sama dengan 7. Nah, semua ini digabung jadi 2 pangkat 7. Setelah itu jadi hasilnya itu 2 pangkat 7 ialah 128. Nah, mungkin Pase boleh kerjakan di situ satu ya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan nggak terkait soal ini? Ada yang mau kasih saran? Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu coba tanya ya ke Lia mungkin. Ya Lia, kenapa kira-kira bisa jadinya 2 pangkat 8 ditambah 3 dikurangi 4? Tadi kan sudah dijelasin sama Pase tuh. Gimana kira-kira Lia? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada penjumlahan dan ada pengurangan? Karena yang di pas di atasnya itu dikali, jadi eksponen yang di atasnya itu ditambah. Ya, betul. Yang di bawah itu basisnya itu kan dibagi. Iya. Ya, betul. Oke. Sudah paham ya? Paham. Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat Pase. Kasih juga tepuk tangan buat Lia yang luar biasa sudah menjelaskan, berarti sudah memahami materinya ya. Kasih tepuk tangan buat Lia dulu. Oke. Untuk selanjutnya silakan. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Fena. Fena, silakan. Oke, jadi untuk soal kedua adalah 7 pangkat 2, yang dimana 7 kita kalikan sebanyak 2 kali, yang dimana 7 kali 7 adalah 49. Oke. Baik, oke. Terima kasih Fena ya. Dan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dimas. Oke, silakan. Soal selanjutnya itu 3 pangkat 3 tersebut akan dikalikan sesuai dengan pangkatnya itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Oke, selanjutnya Hervin sendiri. Jadi selanjutnya 4 itu sebagai basis dan pangkat 3-nya itu artinya dia eksponen, jadinya 4 dikalikan sebanyak 3 kali yaitu hasilnya 64. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Silakan tutup. Ya, yuk silakan tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dilakukan sama kata dan penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf dan kami tutup dengan kata Santi. Santi. Oh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, gimana? Disamakan penyebutnya. Yang mana pas sebelah? Ini. Ini yang ini ditambahin. 9 tambah 1 tambah 1. Dah. Selanjutnya Ibu mungkin satu kelompok lagi ya yang presentasi, mungkin boleh kelompoknya Lia. Silakan.
Kelompoknya Lia dapat yang mana ya? Sorry. Kelompok yang Lia mau presentasi yang mana? Bagian bilangan berpangkat. Hitung bilangan berpangkat. Oke, yang ini ya. Oke, silakan. Semuanya jadi kelompok kita dari kelompok 2 itu akan presentasi tentang cara menghitung bilangan berpangkat. Jadi untuk soal pertama itu akan dibahas Oke, mungkin kita 2 soal saja ya yang kita bahas. Nanti bahas soal nomor 3 ya, yang nomor 3. Yang nomor 3. Yang pembagian. Karena basisnya sudah sama, jadi kita tinggal menjumlahkan eksponenan saja. 4 ditambah dengan 6. Jadi 4 ditambah dengan 6 itu adalah 10. 2 akar pangkat 10. Jadi jawabannya itu 1024. Oke, 1024. Selanjutnya, soal selanjutnya yang nomor 3. Boleh? soal selanjutnya yang nomor 3 yaitu 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 8. Jadi yang pertama kita karena di sini pembagian eksponennya kita kurangi. 12 dikurang 8 itu 4. Jadi 6 karena basisnya sama, 6-nya 4 kali. Jadi itu jawabannya 1260. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, dari tadi kita menjelaskan sifat bilangan berpangkat yang mana? Dari kedua kelompok tadi, bilangan berpangkat yang mana? Yang mana? Era? Ya, perkalian dan pembagian. Oke, kenapa semuanya takut untuk menjawab? Oke, kasih plus dulu untuk kelompoknya Lia. Oke, silakan. Tutup dulu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Mungkin satu kelompok lagi ya, kelompoknya Era. Silakan, Ra. Nah, oke, silakan. Swastiastu. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang Ibu berikan. Oke, silakan. Baik, langsung saja dari soal yang pertama, pangkat bulat negatif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, silakan yang lain boleh bergeser di sebelah sini. Baik, yang pertama itu pangkat bulat negatif. Hasil yang saya dapatkan yaitu 1 pangkat 6 per 5 pangkat 6, yaitu ini ya, 5 akar pangkat min 6. Iya, bukan akar pangkat, tapi pangkat minus 6. Ibu sedikit revisi ya. Kenapa kira-kira dia bisa menjadi pangkat bulat negatif? Kenapa bisa 1 pangkat 6 per 5 pangkat 6 menjadi 5 pangkat minus 6? Tadi sifat bilangan berpangkat yang mana itu? Sifat yang mana? Ada yang bisa? Negatif. Ya, pangkat negatif di mana A pangkat minus N akan menjadi 1 per A pangkat N. Jadi 1 pangkat 6 hasilnya berapa? 1, akan tetap 1. 1 kali 1 sebanyak 6 kali hasilnya akan tetap 1. Makanya dia jadi 1 per 5 pangkat 6. Kalau dirubah menjadi dia 5 pangkat minus 6. Paham ya? Sampai situ kenapa dia bisa menjadi pangkat bulat negatif. Selanjutnya yang pangkat 0.
Penjelasannya nggak usah. Yang pangkat 0 siapa? Ya. Jadi dari semua di sini yang pangkat 0 adalah yang ini. Iya. Dan yang hasilnya akan selalu menjadi 1. Oke. Berarti yang mana pasangannya pangkat 0? Di bawah. Oh, di bawah. Oke. Sorry. Nah, pangkat 0. Nah, pangkat 0 yang orange itu 1. Berarti selanjutnya yang pink yang mana? Oke. Ingat ya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti selalu 1. Oke, untuk kelompok ini silahkan ditutup. Ibu ambil dua-dua orang ya setelah ini ya. Presentasi kami, jika ada salah kata atau kurang jelas mohon dimaafkan. Saya ucapkan para Om Santi Om. Oke, kelompoknya Himawan silahkan maju. Nah, kelompok Agus menjadi penutup ya. Ayo. Nah, untuk kelompok Himawan, Ibu khususkan yang 5 pangkat 400 dikurangi 399 sama yang 2 pangkat 2 dalam kurung 3 atas sama bawahnya. Silahkan coba dijumlahkan ya. Silahkan. Om Swastiastu. Nah, kan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penghitung bilangan berpangkat dan akan jawab oleh teman saya. Oke, silahkan. Jadi yang pertama 5 akar 400 dikurangi 399 itu hasilnya jadi 5 pangkat 1. Jadi ini itu dikurangi terlebih dahulu. 400 dikurangi 399 itu hasilnya 1. Jadi 5 pangkat 1 hasilnya 5. Iya. Terus selanjutnya yang bawah? Yang di bawah dikasih nama Arista. Oke, boleh Arista. Silakan. Selanjutnya bilangan 2 pangkat 2 berpangkat 3 itu bilangan 2 dikali 3 itu 6 dan 2 dikali 2 pangkat 6 itu sama 64. Oke, silakan hasilnya siapa yang mau menjelaskan dari hasil pangkat itu? Ayo, Himawan mungkin? Nah, ini kan tentukan hasil penjumlahan gitu. Ayo, silakan. Untuk hasilnya yang di atasnya itu jadinya 5. Iya. Di bawahnya sudah dijelaskan sama teman saya 64 karena 2-nya dikali 2 sampai 6 kali. Iya. Dan hasilnya berarti 64 ditambah 5 sama dengan 69. Oke, kasih applause dulu. Silahkan ditutup. Tutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami, saya tutup dengan presentasi. Om Santi Om. Nah, berarti dari presentasi tadi pangkatnya adalah pangkat apa? Yang paling bawah ini. Bilangan berpangkat perpangkatan. Ya. Jadi ingat, satu kelompok lagi, silahkan maju. Terakhir. Ini paling atas ya. Oke. Yang kanan kiri nanti dijelasin ya. Silakan. Ayo. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ika Jaya Purna Putra. Saya dari Sirikowo. Saya dari Fisikawan dan Buta Nada Payunda. Di sini saya akan menjelaskan
menyederhanakan pecahan berpangkat. Iya, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan Agus. Nah, yang lainnya boleh di sebelah sini. 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Yang pertama 4 dikurang 2, jadi hasilnya 2. Dan setelah itu 3 pangkat 2 dikali 2 menjadi 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3 menjadi hasilnya 9. Oke, boleh dituliskan di sini ya. Nah, di bawahnya boleh. Pelan-pelan aja. Nah, terus hasilnya? Oke. Nah, kenapa bisa dikurangi, Agus? Pangkatnya? Dikarenakan setiap pangkat memang dikurangi Bu atas. Iya, karena dia bentuknya adalah pecahan atau pembagian. Oke. Silahkan, boleh selanjutnya soal yang lagi satu deh. Angga, silakan Angga. Silakan ditulis langsung Angga. Selanjutnya saya akan menunjukkan bilangan 9 pangkat 6 per 9. Terus berapa? Ya, tolong tenang. Di sini kenapa bisa jadi plus yang awalnya minus? Karena kalau minus ketemu minus jadi plus, makanya pangkatnya 6 tambah 9 ya. Jadi hasilnya 9 pangkat 15. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Baik, terima kasih. Silahkan ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya. Oke. Nah, kalian semua sudah presentasi. Ibu kira sudah baik presentasi kalian. Tadi kalian semua sudah paham, sudah semangat juga. Nah, sekarang Ibu minta kalian siap-siap lagi, ya. Ya, setelah ini kuis. Kita evaluasi dulu pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ingin tahu penangkapan pengetahuan kalian dulu. Yang pertama tadi kita sudah tahu bilangan berpangkat itu bilangan yang dikalikan berulang-ulang sebanyak pangkatnya. Terus tadi juga kita sudah melakukan penyabaran penyampaian materi ya. Nah, sekarang Ibu minta, kan karena kalian tadi sudah stres, sudah banyak berpikir, kita melakukan peregangan dulu ya. Kita peregangan, kalian boleh berdiri dulu. Nah, boleh berdiri. Oke. Berdiri dulu. Pertama, ketika Ibu bilang tarik nafas, tarik nafasnya. Jadi tahan selama 5 detik. Oh, kalau 30 menit, gitu langsung beda alam nanti ya. Nah, tahan 5 detik, setelah itu hembuskan selama 7 detik. Hitung. Gitu ya? Bisa? Oke. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Hembuskan, perlahan. Nah, sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke. Tepuk semangat. Oke, tepuk sepi. Oke, kalian berarti sudah berkonsentrasi, silahkan duduk kembali. Oke. Nah, sekarang siap-siap kita akan melakukan evaluasi.
Tadi kan kita udah belajar nih. Ya, evaluasinya silakan gunakan handphone kalian. Nah, evaluasi ini melalui Google Formulir. Ya, jadi hasilnya langsung Ibu tampilkan nanti. Sudah siap? Sebentar ya. Link evaluasinya. Nah, link evaluasi ini Ibu kasih kalian di grup ya. Jadi silahkan diklik link evaluasinya. Sudah dilihat link evaluasinya? Sudah, kalian silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu selama 2 menit saja untuk menyelesaikan 5 soal tersebut. Ibu kira pasti kalian bisa karena tadi sudah menyelesaikan dengan maksimal, sudah presentasi ya. Sudah ada yang menjawab 3 orang. Nah, sebelum Ibu tampilkan. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat. Ini Arya, mana Arya? Oke, berarti sudah paham ya sama materinya. Terus Kasiani. Oke, selanjutnya Trisia, Sinta, Agus. Nah, tadi yang tangannya kepleset-kepleset sekarang sudah berhasil mengerjakan evaluasi ya. Nah, ada Sinta, ada Agus, ada Era. Wow, semuanya mendapatkan nilai yang sempurna. Berarti sudah paham ya sama materi yang disampaikan. Oke. Nah, ini Himawan. Nah, nggak apa-apa, salah satu nggak apa-apa ya Himawan. Nah, yoga juga nggak masalah, nggak apa-apa. Berarti ada salah satu yang masih dibingungkan, nggak apa-apa. Namanya evaluasi ya. Nah, ada Lia juga, tidak masalah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada yang sampai salah semuanya, karena kita sudah melakukan pembelajaran. Ya. Oke, sekarang kita akan melakukan evaluasi terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, evaluasinya Ibu kirimkan linknya di grup. Ya. Evaluasinya sebentar ya.
Nah, silahkan itu linknya adalah di Canva. Ya, boleh kalian buka dulu. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan. Nah, kalian Ibu berikan akses untuk mengedit. Di sini ada pertanyaan. Nah, ini ada umpan balik dulu. Nah, apa hal baru yang dapat kalian pelajari dari pelajaran hari ini? Apa pengetahuan kalian lebih meningkat atau tidak? Nah, nanti kalau mau mengisi tulisan di sini, kalian boleh pilih yang ini. Nah, memo. Terus kalian taruh, nanti tuliskan namanya misalkan Sinta, seperti itu. Terus jawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, seterusnya. Itu ya. Silahkan. Kalian boleh isikan. Silahkan. Mau ganti warna juga bisa. Nah, boleh, silahkan ketik di situ ya. Berikan Ibu pernyataan. Boleh diisi nama. Kalian kalau mau tulis langsung tanpa memo juga boleh. Nanti kalian boleh klik di sini. Nih gambar ini bisa. Boleh. Nah. Jadi sembari kalian ya apa? Jadi sembari kalian menulis, Ibu kasih evaluasi ke kalian. Oke, dari tadi apakah pembelajaran kita cukup bermakna untuk kalian? Cukup. Ada maknanya ya, kalian tadi sudah melakukan yang namanya kerjasama, sudah berdiskusi, ya. Apakah hari ini cukup menyenangkan untuk kalian? Apakah kalian suka ditampilkan materi-materi seperti tadi, tayangan video, PowerPoint? Oke, siap. Kalau selanjutnya, pembelajaran kita selanjutnya, apakah harus seperti ini atau ada yang ditingkatkan lagi? Ada? Ada yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin dari cara Ibu menyampaikan atau terlalu cepat, atau misalkan videonya kurang panjang, Bu, seperti itu. Gimana? Oke, gamenya kurang lama. Berarti di pertemuan berikutnya Ibu akan siapkan game yang lebih lama. Oke, siap. Ibu tampung satu jawabannya. Ada lagi yang perlu kita tingkatkan untuk pertemuan berikutnya? Apalagi kira-kira? Misalnya, Bu, soalnya kurang banyak. Ada yang minta soal banyak-banyak? Aman ya? 10 soal cukup ya? Oke. Ya, silahkan ditulis-tulis dulu ya. Nah, gimana, Hervin? Silahkan. Suasana yang sama. Iya. Setelah pelajaran selesai. Oh gitu, berarti ice breakingnya ketika sudah selesai dijawab ya. Oke, siap Ibu tampung ice breakingnya. Siap. Ada lagi nggak? Aman ya? Wah, ini perang gambar kalau kayak gini. Oke, terima kasih. Nge-lag, ya. Sabar ya. Kita tidak bisa melakukan ini kalau kalian tidak sabar, ya. Oke, siap, lagi nulis. Tidak ada apa-apa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sembari kalian menulis ya.
pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang bilangan berpangkat eksponen. Nah, cuman ini akan berubah menjadi bentuk akar. Ya, di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan kalian boleh cari-cari referensi dulu di internet ataupun di YouTube boleh terkait bilangan berpangkat yang eksponen yang bentuk akar. Sebelum Ibu nanti menjelaskan ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Nah, apakah ilmu yang kalian dapatkan hari ini? Banyak. Pertama, terkait apa? Iya, bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat apa tadi yang pertama? Perkalian. Habis itu pembagian. Habis itu pangkat yang berpangkat. Terus ada pangkat nol. Lagi pangkat negatif. Dah? Oke, berarti semua sifat-sifatnya bisa kalian sebutkan ya. Baik. Sudah ya? Baterainya Ibu. Nah, oke. Sekarang kita tutup. Oke, 4 pangkat 2 nih. Oke, kita tutup kegiatannya. Sebentar dulu ya. Nah. Oke. Nah, ini mungkin sebelum Ibu tutup, Ibu bacakan satu evaluasinya ya. Ini dari siapa ya? Sebentar. Sebentar ya, Ibu perbesar dulu. Aduh. Nah, tim Amanda. Siapakah ini? Lah, kok hilang? Sebentar. Mungkin Ibu boleh satu orang ya, Eva mungkin boleh ya. Eva, Ibu tanyakan kepada Eva. Eva mungkin boleh kasih evaluasi untuk Ibu. Nah, yang pertama Eva. Kelihatankah Eva dari situ? Oke. Apa hal baru yang dapat Eva pelajari hari ini? Barunya mengetahui semua sifat-sifat dari bilangan pangkatnya. Iya, terus? Dan mengetahui langsung dari yang Ibu contohkan di video. Iya, selanjutnya yang nomor 2. Apakah pengetahuan kalian lebih meningkat yang dari kuis pertama sampai evaluasi terakhir tadi? Ya, lebih meningkat. Yang awalnya nggak tahu ya berapa kok. Tadi bisa ada pangkatnya banyak, terus ada kurungnya, lebih meningkat ya? Oke, siap. Bagian pembelajaran mana yang menurut kalian menyenangkan tadi? Kuis. Oke, semua kompak berarti kuis ya. Jadi kita terus tambahkan kuisnya di setiap pembelajaran. Oke, selanjutnya yang terakhir. Hal apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran matematika selanjutnya? Tadi Hervin udah jawab. Mungkin yang cowok-cowok boleh kasih Ibu saran. Apa yang perlu ditingkatkan kembali? Lebih banyak video? Ya, oke, siap. Kalau begitu, Ibu akan tampung semua saran kalian. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya Ibu dapat memberikan yang terbaik lagi untuk pembelajaran selanjutnya kepada kalian. Nah, karena jam sudah menunjukkan pukul untuk istirahat, kalian akan melaksanakan doa dulu ya. Setelah doa baru kita salam
di akhir. Jadi Ibu mohon ketua kelas silahkan pimpin doa dan akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif, secara menyenangkan hari ini, dan kalian dengan aktif sudah mau berdiskusi dan mau presentasi. Ibu sangat berterima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Silahkan Agus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om.